wabarakatuh. Nama saya Septian Nurwahyu Erdiansyah dari kelas 3A2 akan mempresentasikan proposal saya tentang akuisisi data sinyal ECG dan pulse oximetry atau SpO2 menggunakan biomedical measurement. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari alat saya, yaitu adalah perkembangan teknologi peralatan medis yang semakin cepat di masyarakat membuat perawatan kesehatan menjadi lebih baik dan profesional. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan menyebabkan pemeriksaan dini terhadap diri sendiri semakin populer. Telah banyak teknik yang dikembangkan untuk membuat diagnosis awal lebih cepat dan lebih akurat. Salah satu penyakit yang banyak terjadi di masyarakat adalah penyakit jantung. Penyakit jantung menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian. Lebih dari 30% dari total penduduk dunia pada tahun 2008, menurut Jikin 2012, elektrokardiografi (EKG) merupakan peralatan standar yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit jantung. EKG ini membutuhkan multi elektroda. Secara teknis, pemasangan elektroda haruslah tepat sebelum proses pengukuran Pengukuran pemantauan yang umum dilakukan adalah dengan mengukur HRV atau heart rate variability. Pengukuran HRV digunakan untuk memantau aktivitas jantung. Status kegiatan jantung bisa diperkirakan variabilitasnya, namun mengukur EKG pasien tidak mudah untuk personal yang belum terlatih, menurut Vinci 2008. Pulse oximeter atau SpO2 adalah salah satu perangkat pemantauan kesehatan yang penting untuk digunakan dalam bidang medis seperti di ruang intensive care unit atau ICU. Pulse oximeter merupakan perangkat medis non-invasif yang mampu mengukur kadar saturasi oksigen darah arteri. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah. Belum diketahui parameter yang dapat untuk mendapatkan sinyal ECG dan sinyal SpO2 menggunakan biomedical measurement KL710. Belum adanya perbandingan data pengukuran antara periode sinyal ECG dan periode sinyal pulse oximeter pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, untuk batasan masalah dari proposal saya yaitu sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas. Masalah yang muncul perlu dibatasi agar penelitian yang akan dilakukan lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun batasan yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut. 1. Pada pengukuran ECG di sinyal pulse oximetry menggunakan alat biomedical measurement data acquisition system KL710. Pengambilan data sinyal elektrokardiogram dilakukan pada lead 2 yang sensornya dipasang di lengan kiri, lengan kanan, dan kaki kiri. Posisi responden tidur terlentang. Pengambilan sinyal pulse oximetry yang sensornya dipasang pada jari telunjuk, posisi responden tidur terlentang. Untuk pengambilan sinyal ECG dan sinyal pulse oximetry dilakukan bersamaan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Parameter apa sajakah yang harus diset untuk melakukan akuisisi data sinyal ECG dan SpO2 menggunakan biomedical measurement KL710 agar didapat hasil yang sesuai? Apakah ada perbedaan periode antara sinyal ECG dan SpO2 pada laki-laki dan perempuan? Jika ada, seberapa besar nilai perbandingan periodenya? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka output dari penelitian ini adalah 1. Untuk mendapatkan informasi parameter akuisisi data yang tepat untuk sinyal ECG dan SpO2 menggunakan biomedical measurement KL710. Untuk mengetahui hubungan periode sinyal ECG dengan sinyal pulse oximetry pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Manfaat penelitian. Setelah tujuan akhir penelitian dapat tercapai, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik secara teori maupun praktis. Manfaat penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh ketepatan data akuisisi sinyal ECG dan sinyal pulse oximetry menggunakan biomedical measurement KL70. Dapat diperoleh hasil periode sinyal ECG dan sinyal periode pulse oximetry pada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Metode penelitian. Setelah tujuan akhir penelitian dapat tercapai, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik secara teori maupun praktis. Manfaat penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 1. Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh ketepatan data akuisisi sinyal ECG dan sinyal pulse oximetry menggunakan biomedical measurement KL70. 2. Dapat diperoleh hasil periode sinyal ECG dan sinyal periode pulse oximetry pada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk blok diagram, karena di sini kita mendeteksi SpO2 dan elektroda, maka diperlukan dua sensor, yaitu sensor SpO2 yang berupa LED dan inframerah, dan yang kedua adalah elektroda. Pada sensor SpO2 itu dihubungkan dengan modul SpO2 yang kemudian dihubungkan kembali ke biomedical instrument. Begitupun dengan elektroda akan dihubungkan dengan modul ECG atau dapat juga dikatakan dengan rangkaian instrumentasi yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke biomedical instrument, terus diolah data ADC, SpO2 dan ECG sehingga dapat ditampilkan melalui display. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.